Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan kali ini mari kita membahas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza mata ibnu Adam inqatat amaluhu illa bi thalathin. Shadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'u lah." Ada tiga perkara idza mata ibnu Adam, apabila mati anak Adam, apabila seorang manusia itu mati, inqata'at amaluhu, maka terputus semua amalnya, illa bithalathin, kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Itu yang pertama. Yang pertama shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua adalah au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang diajarkan. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, shadaqatun jariyah adalah amalan yang bisa menolong kita ketika nanti berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun ketika ruh telah berpisah dari badan, maka amal yang akan terus menolong kita di alam barzah adalah shadaqatun jariyah. Itu yang pertama. Maka sebagai seorang insan, teruslah beramal ibadah yang baik-baik sebelum ruh terpisah dari badan. Salah satunya adalah bersedekah, karena bersedekah adalah tutfi'u ghadab rabbi, memadamkan kemarahan Tuhan. Yang kedua adalah au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan dan bermanfaat. Ilmu yang diajarkan itu adalah bermanfaat untuk kita, karena ilmu yang diajarkan itu adalah bisa membebaskan orang daripada siksa api neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang yang mau mengajarkan ilmu, baik ia ilmu dunia maupun ilmu akhirat, maka dia akan memperoleh pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para guru jangan berkecil hati, meskipun gajimu sedikit ataupun tidak bergaji sama sekali dengan materi, tapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu amalan yang tidak putus-putus walaupun kita sudah berpindah alam. Yang ketiga adalah mempunyai anak yang soleh. Mempunyai anak yang soleh harus kita didik mulai dari dini. Setelah kita didik mulai dari kecil hingga nanti dia mau menginjak dewasa, sekolahkan ke pondok pesantren supaya dia tahu ilmu, dan setelah dia besar bisa mendoakan kedua orang tua. Maka beruntung yang sekarang orang tua yang menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren. Dia sangat beruntung di saat dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun perjanjiannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala sudah tiba. Dia berpisah daripada dunia ini, ruh dicabut daripada badan, maka ketika itulah kita lihat anak yang dia sekolahkan ke pondok pesantren akan mendoakan dia, menyolatkan dia, mengkafani dia, mengkuburkan dia, kemudian mendoakan dia. Setiap hari dia doakan. Maka beruntunglah orang tua yang seperti itu. Kuburnya bercahaya,
Setiap anaknya mendoakan dia, dia mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Semoga kita termasuk di dalam hadis yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dapat semuanya, minimal satu. Tidak dapat kita bersedekah, usahakan kita bisa memberikan pelajaran kepada orang. Tidak juga bisa memberikan pelajaran atau ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, maka usahakan anak kita menjadi anak yang soleh. Demikianlah, mudah-mudahan selama singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Allahumma fiqila qawtariq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.